Film diawali dengan sebuah informasi tentang dua istilah, yakni keiju berasal dari bahasa Jepang yang berarti binatang buas raksasa, dan Jäger yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Kemudian terlihat bagaimana awalnya bumi diserang oleh para alien dari dimensi lain. Alien-alien tersebut datang melalui sebuah portal antar dimensi yang terletak di kedalaman Samudra Pasifik. Hingga pada saat keiju pertama muncul di Teluk San Francisco, semua keamanan turun tangan. Meskipun mereka dapat melumpuhkan keiju tersebut dalam waktu 6 hari, namun serangan tersebut mengakibatkan 3 kota hancur dan banyak nyawa melayang. Terlebih lagi setelah 6 bulan kemudian, keiju kedua datang menyerang Manila, Filipina. Setelah itu para keiju pun terus berdatangan hingga akhirnya manusia pun menyadari jika semua ini tidak akan ada habisnya. Para manusia lalu bersatu untuk membuat senjata yang dapat melindungi seluruh negara di dunia. Hingga akhirnya terciptalah sebuah robot raksasa yang bernama Jäger yang dapat menghalau serangan keiju. Awalnya Jäger hanya dikendalikan oleh satu pilot. Namun karena beban saraf yang terhubung dengan Jäger terlalu berat, akhirnya Jäger pun dikendalikan oleh 2 pilot. Dengan 2 program Jäger ini, manusia mulai bisa menghentikan serangan keiju di seluruh dunia. Alhasil para pilot Jäger pun mulai dikenal oleh dunia luas. Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Terlihat 2 orang pilot Jäger terbangun karena bunyi alarm serangan keiju kategori ketiga dengan ukuran terbesar yang pernah ada. Mereka adalah Riley Beckett dan kakaknya Yancey Beckett. Mereka pun lalu bersiap untuk mengendalikan sebuah Jäger yang bernama Gypsy Danger. Mereka bisa mengendalikan Gypsy Danger dengan sangat baik karena memiliki drive atau jembatan pikiran yang sesuai, sehingga mereka bisa dengan kompak mengendalikan Gypsy Danger. Setelah masuk ke dalam kokpit, para kru juga bersiap-siap untuk memberi arahan dan informasi dari jarak jauh. Di sana juga terlihat Stacker yang merupakan pemimpin di sana, dan Tendo Choi yang memberi arahan pada para Jäger. Sebelum beroperasi, mereka diharuskan untuk mengoneksikan pikiran antara mereka melalui jembatan saraf hingga membuat mereka dapat melihat ingatan masa lalu dari masing-masing pilot. Setelah pikiran mereka terhubung, Gypsy Danger mulai berjalan melewati laut. Di waktu bersamaan terlihat juga kapal yang sedang terjebak badai. Para kru kapal yang sedang bekerja pun terkejut karena mereka dihadang oleh keiju. Dan di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba muncul Gypsy Danger menyelamatkan kapal itu. Setelah mengamankan kapal, Gypsy Danger lalu bertarung dengan keiju kategori ketiga yang bernama Knife Head. Di sana Gypsy Danger mampu mengalahkan Knife Head dengan menembakkan meriam plasma 2 kali. Dan di saat mereka lengah, tiba-tiba Knife Head muncul kembali. Pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. Namun sayangnya Knife Head berhasil mematahkan tangan kiri Gypsy Danger dan mengoyak tubuh Jäger tersebut. Akibatnya pertarungan itu Yancey pun tewas dan membuat Riley berjuang sendirian. Di tempat lain terlihat ayah dan anak sedang mencari harta karun dengan metal detektor. Dan di saat mereka sedang menemukan harta karun, tiba-tiba muncul Gypsy Danger dalam keadaan rusak parah. Setelah itu Riley pun keluar dan pingsan. Hingga 5 tahun kemudian, terlihat Stacker yang sedang menerima laporan dari para petinggi dunia tentang rencana mereka untuk menutup program Jäger karena dianggap tidak lagi bisa diandalkan. Mereka pun berencana untuk menggantinya dengan program dinding kehidupan yang menurut mereka lebih menjanjikan. Mereka pun lalu menyuruh Stacker untuk memindahkan semua Jäger yang tersisa ke pangkalan akhir yang terletak di Hong Kong. Bahkan mereka pun berkata, jika mereka hanya bisa membiayai program Jäger untuk 8 bulan ke depan, selagi tembok kehidupan masih dibangun. Sin lalu beralih ke lokasi pembangunan dinding kehidupan di Alaska, California. Di sana Riley yang ternyata bekerja untuk mengelas dinding kehidupan tersebut. Pada waktu istirahat, Riley dan para pekerja lain melihat berita tentang kemunculan keiju kategori keempat di Australia. Terlihat keiju itu berhasil menembus dinding kehidupan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Melihat hal itu, para pekerja pun mulai pesimis dengan dinding kehidupan yang mereka buat. Hingga setelah itu, keiju pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Jäger Stacker Eruka yang diwilauti oleh pasangan ayah dan anak. Setelah itu terdengar suara helikopter dari luar proyek.
terlihat Stacker yang datang untuk mengajak Riley menjadi pilot kembali. Meskipun awalnya Riley menolak karena trauma kehilangan kakaknya, tetapi pada akhirnya ia berhasil diyakinkan oleh Stacker yang tidak ingin mati di dalam dinding, melainkan mati berjuang di dalam Jaeger. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas besar Jaeger yang berlokasi di Hong Kong. Mereka pun lalu disambut oleh seorang perwira bernama Mako Mori. Saat mereka masuk, mereka pun bertemu dengan tim peneliti yang bernama Newton dan Herman. Sesampainya Riley di dalam, ia pun diajak memasuki ruang tempat garasi para Jaeger dan sebuah jam raksasa yang menghitung mundur terjadinya kiamat. Stacker lalu menjelaskan jika tempat tersebut mampu menampung 30 Jaeger. Namun sayangnya sekarang hanya tersisa 4 Jaeger. Dan Jaeger yang pertama adalah Crimson Typhoon dari Tiongkok yang dipiloti oleh 3 orang Wei bersaudara. Jaeger kedua yakni Kernoa Alpha dari Rusia yang merupakan Jaeger generasi pertama, terberat dan tertua yang dipiloti oleh pasangan Sasha dan Alexis. Jaeger yang ketiga adalah Sticker Urika yang dipiloti ayah dan anak bernama Hek dan Ucok. Jaeger ini merupakan Jaeger tercepat di dunia dan merupakan generasi terbaru yang berhasil mengalahkan Kaiju sebanyak 10 kali. Saat Stacker sedang membicarakan tentang rencananya yang ingin menghancurkan portal para Kaiju di dalam laut dengan menggunakan ledakan nuklir yang dibawa oleh Jaeger, Riley pun menjadi ragu karena beberapa tahun lalu mereka sudah mencoba untuk menembus portal, namun berakhir gagal. Akan tetapi di sana Stacker kembali meyakinkan Riley karena saat ini ia memiliki tim peneliti yang lebih hebat dan dia yakin bahwa rencana itu pasti akan berhasil. Stacker lalu mengajak Riley untuk ke ruang penelitian. Di sana Herman menjelaskan jika frekuensi kemunculan Kaiju semakin lama semakin cepat. Melihat hal itu, ia pun memperkirakan jika portal antar dimensi bisa terbuka cukup lama dan membuat mereka bisa memasukkan bom nuklir ke dalamnya. Namun sayangnya hal tersebut tidak didukung oleh Newton karena menurutnya Herman tidak memiliki informasi lengkap mengenai portal tersebut. Ia pun lalu menyampaikan idenya untuk dapat melakukan drift dengan otak Kaiju sehingga mereka bisa mendapatkan informasi lengkap. Mendengar ide tersebut, Stacker pun mengatakan jika tidak ada manusia yang mampu bertahan saat melakukan drift dengan Kaiju. Oleh sebab itu, Stacker lebih memilih menjalankan rencana yang dibuat oleh Herman. Setelah itu, Riley diajak oleh Mako untuk melihat Gypsy Danger yang sudah diperbaiki. Bahkan Riley juga bertemu dengan Tendo. Di sana mereka pun mengobrol dan Mako bercerita jika ia memiliki cita-cita untuk menjadi pilot Jaeger. Namun meskipun Mako memiliki nilai yang sempurna dalam latihan simulasi, ia tetap tidak diperbolehkan menjadi pilot oleh Stacker. Di hari berikutnya nampak Mako pergi menemui Stacker untuk meminta izin menjadi kapilot Gypsy Danger. Namun seperti sudah-sudah, Stacker dengan tegas menolaknya karena ia merasa Mako memiliki emosi yang tidak stabil. Di tempat lain terlihat Riley sedang makan bersama. Di sana ia pun bertemu dengan Ucok yang secara terang-terangan menyatakan kebenciannya terhadap Riley yang tidak baik dalam menjalankan misi tersebut hingga membuat program Danger dihentikan. Bahkan Ucok mengatakan jika Riley tidak boleh mengacaukan misi kali ini seperti misi terakhirnya. Setelah makan, Riley melakukan audisi untuk menentukan kapilot Gypsy Danger bertarung. Namun sayangnya Riley tidak bisa menemukan kapilot yang cocok dengannya. Dan akhirnya Riley memilih Mako untuk melakukan audisi dengannya. Meskipun awalnya Stacker melarang, tapi pada akhirnya ia mengizinkan bertarung. Singkat cerita, akhirnya Riley merasakan kecocokan dengan Mako. Namun sayangnya Stacker tidak mengizinkan. Setelah audisi, Riley menghampiri Mako dan meminta Mako untuk menjadi pasangannya. Meskipun Mako sangat ingin, tetapi ia tidak bisa apa-apa karena Stacker belum mengizinkannya. Sekilas Stacker yang ternyata mendengar hal tersebut terlihat mengalami mimisan. Sementara di ruang penelitian, terlihat Newton kesal melakukan drift dengan otak Kaiju sendirian. Dan saat melakukan drift, terlihat dunia para Kaiju. Ternyata prediksinya selama ini benar, bahwa para Kaiju adalah monster yang dikloning oleh para alien untuk menyerang bumi. Dan di saat Newton sudah mulai tidak sadarkan diri, untungnya datang Herman menolongnya. Di tempat lain terlihat Riley keluar dari kamar dan mau mengajak Mako tapi tidak jadi. Namun tak lama kemudian datang Stacker dan akhirnya mengizinkan Mako untuk menjadi kopilot. Singkat cerita, Riley dan Mako pun menjalani tes untuk menyelaraskan pikiran mereka dan membagi memori. Namun di tengah tes tersebut datang Herman dan mengajaknya Stacker untuk ikut bersamanya. Sesampainya di ruang penelitian, Newton menjelaskan
bahwa para Kaiju tidak menyerang secara random, tetapi mereka adalah alat dari para alien yang berusaha untuk menjajah bumi. Kaiju kategori 1 dan keempat hanya awal, karena saat ini para alien sedang mempersiapkan senjata akhir untuk memusnahkan bumi. Mendengar hal itu, Stacker pun menyuruhnya untuk melakukan drift lagi, agar bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun untuk melakukan hal tersebut, Newton membutuhkan otak Kaiju yang masih hidup. Newton pun lalu diberikan informasi yaitu seorang pedagang gelap yang menjual organ tubuh Kaiju yang bernama Hannibal. Di waktu bersamaan, Mako yang sedang menjalani drift lalu teringat kejadian masa lalu, di mana orang tuanya tewas dan membuatnya lari seorang diri dari kejaran Kaiju. Memasuki memori itu, Mako tanpa sadar mengaktifkan sistem persenjataan Gypsy Danger. Semua orang di sana pun langsung panik. Begitupun dengan Riley yang terus mencoba menyadarkan Mako. Singkat cerita, Stacker pun datang tepat di saat Tendo berhasil mematikan Gypsy Danger. Setelah Gypsy Danger mati, Riley pun lalu menolong Mako yang tidak sadarkan diri. Di tempat lain terlihat Newton yang sedang mencari Hannibal. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya ia berhasil menemukan markas Hannibal. Kembali ke markas Jaeger, terlihat Ucok menghina Mako karena kesal. Mendengar hal itu, Riley pun menyuruhnya untuk meminta maaf, hingga terjadilah perkelahian. Untungnya Stacker dan Hair keluar, lalu melerai mereka. Setelah itu, Stacker pun memutuskan untuk membebas tugaskan Mako karena kejadian tadi. Mako yang sedih lalu pergi meninggalkan ruangan. Sementara Riley yang tahu jika alasan utama Stacker melarang Mako menjadi kopilot adalah karena Mako putri angkatnya terus mendesak Stacker. Ternyata pada waktu itu Stacker datang untuk menyelamatkan Mako dan menjadikan Mako sebagai anaknya. Stacker yang tahu bahayanya menjadi pilot Jaeger tak ingin mengambil resiko dan akhirnya kehilangan Mako. Setelah itu Riley pun menemui Mako dan mencoba untuk menenangkannya. Namun tak lama kemudian terdengar peringatan muncul 2 Kaiju di Laut Hong Kong. Stacker pun lalu membagi tugas pada Crimson Typhon dan Kerno Alpha untuk menghadapi para Kaiju. Sementara Striker Urika berjaga di belakang sebagai cadangan. Karena nantinya Striker Urika akan bertugas membawa bom nuklir ke portal Kaiju. Sedangkan Mako dan Riley disuruh untuk tetap diam di markas. Setelah itu 3 Jaeger pun lalu berjalan menuju pantai Hong Kong. Di tempat lain terlihat Newton yang sedang berbicara dengan Hannibal tentang dirinya yang sedang mencari otak Kaiju masih hidup. Namun di saat Newton membuka kacamata Hannibal, menyadari Newton telah melakukan drift dengan Kaiju. Mengetahui apa yang sudah dilakukan Newton, Hannibal pun mengatakan jika ia sudah melakukan kesalahan besar. Kembali ke Laut Hong Kong, terlihat para Jaeger yang sedang bertarung dengan para Kaiju. Melihat 2 Jaeger mengalami kesulitan, Ucok dan ayahnya lalu meminta izin untuk membantu mereka. Di saat kedua Jaeger itu berhasil dilumpuhkan, Striker Urika pun masuk dalam pertarungan dan menghajar salah satu Kaiju di sana. Namun saat Striker Urika mau melancarkan serangan berikutnya, Kaiju lalu mengeluarkan gelombang kejut dan mematikan kelistrikan. Melihat semua yang terjadi, Riley lalu menyuruh Striker untuk menurunkan Gypsy Danger. Hal itu karena Gypsy Danger adalah Jaeger versi lama yang masih analog dan tidak terpengaruh oleh gelombang kejut. Di tempat lain terlihat Hannibal yang akan pergi berlindung setelah mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Newton. Karena drift yang dilakukan Newton merupakan koneksi 2 arah dan bisa memicu kemunculan Kaiju yang ingin mencari Newton. Kembali pada Hair dan anaknya yang terjebak dalam Striker Urika yang lumpuh. Ia pun lalu nekat mengalihkan perhatian Kaiju dengan menembakkannya. Dan saat Kaiju akan menyerang, tiba-tiba datang Gypsy Danger. Di sana Riley dan Mako pun bekerja sama untuk mengalahkan Kaiju tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah Gypsy Danger dilempar oleh Kaiju itu, sekarang giliran Gypsy Danger yang berhasil melumpuhkan Kaiju dengan tembakan plasma beberapa kali. Dan untuk memastikan jika Kaiju itu benar-benar mati, Riley pun menyuruh Mako untuk menembakkan beberapa kali lagi. Di sisi lain kota, terlihat salah satu Kaiju sedang menggali lubang. Dan ternyata Kaiju itu datang untuk mengincar Newton. Dan di saat Kaiju itu akan mengincar Newton, datang Gypsy Danger membawa sebuah kapal dan menghajar Kaiju itu. Namun sayangnya Kaiju itu berhasil kabur. Di saat Gypsy Danger mencari Kaiju itu, ternyata Kaiju itu bersembunyi di balik gedung. Di saat mereka sedang bertarung kembali, Kaiju itu pun lalu membawa Gypsy Danger terbang.
Namun untungnya Gypsy Danger berhasil memotong sayap keju itu dengan pedang. Bahkan Riley menyuruh Mako untuk membakar bahan bakar yang dapat membuat Gypsy Danger kembali dengan selamat. Setelah kembali, semua orang pun memberi selamat pada Riley dan Mako yang berhasil mengalahkan dua keju sekaligus. Hare dan Ucok pun berterima kasih karena Riley dan Mako sudah menyelamatkan nyawa mereka. Terlihat juga Striker yang bangga pada Mako. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Striker mimisan lagi. Di tempat lain terlihat anak buah Hannibal sedang mengambil bagian-bagian tubuh keju yang bisa mereka jual. Namun di saat mereka mengambil otak keju tersebut, tiba-tiba terlihat bayi keju. Ternyata keju yang dilumpuhkan sedang hamil, dan mereka pun dikejar oleh bayi keju itu. Akan tetapi karena bayi keju itu terlilit tali pusar, dan keju itu pun mati. Hannibal pun lalu mengatakan jika bayi itu terlahir prematur dan pasti tidak akan lama bertahan hidup. Namun di saat tengah, tiba-tiba Hannibal dimakan oleh bayi keju. Newton yang sangat terkejut pun hanya bisa diam sambil mengambil sepatu milik Hannibal. Kembali pada Stacker, ia pun lalu mengatakan jika dirinya sudah terpapar radiasi Jaeger versi lama yang masih belum sempurna, dan selama ini hanya dirinya dan Riley yang masih bertahan hidup setelah mengendarai Jaeger seorang diri. Tak lama kemudian, Stacker pun menerima telepon jika ada kemunculan keju di sekitar portal, dan saat ini adalah kesempatan terakhir mereka menjalankan misi menghancurkan portal. Stacker lalu menyiapkan Gypsy Danger dan Striker Urika untuk bertarung. Bahkan Stacker pun turun tangan untuk membantu Ucok menjalankan stiker Urika karena Hercules saat ini sedang terluka. Mengetahui hal tersebut, Mako terlihat kurang setuju karena hal tersebut dapat membahayakan Stacker. Namun sayangnya Stacker tetap bersikeras dan mengatakan jika misi kali ini adalah misi terakhir untuk menyelamatkan bumi. Stacker dan Ucok pun lalu berpamitan pada Hercules. Di sana Hercules pun mempunyai firasat jika misi terakhir ini adalah misi bunuh diri, dan dengan tegar ia pun ikhlas melepas anaknya pergi. Sementara Newton dan Herman melakukan drift dengan otak keju. Setelah melakukan drift, mereka pun terlihat cemas dan bergegas memberitahu soal rencana penghancuran portal yang ternyata akan sia-sia. Di saat Stacker, Ureka, dan Gypsy Danger masuk ke dalam laut untuk mencoba menemukan portal dimensi keju, tiba-tiba muncul dua keju dengan kecepatan tinggi mengintai mereka. Dan di saat Striker Urika sedang mendekati portal, tiba-tiba Newton muncul dan mengatakan jika portal itu hanya bisa dimasuki dengan DNA keju, dan jika mereka memasuki portal tanpa adanya DNA keju, maka mereka akan terlempar kembali, dan solusinya mereka harus menunggangi keju untuk dapat memasuki portal. Di tengah diskusi mereka, Tino pun mendeteksi adanya kemunculan keju ketiga yang sangat besar. Ternyata keju itu adalah keju kategori kelima yang saat ini muncul di depan Striker Urika. Dari belakang, Gypsy Danger mencoba untuk menolong Striker Urika, namun sayangnya Gypsy Danger malah mendapat serangan hingga tangannya terputus. Dan di saat Gypsy Danger berhasil menusuk kepala keju yang menyerangnya, sayangnya keju itu berhasil meloloskan diri dan berenang ke arah Gypsy Danger dengan kecepatan tinggi. Dengan pedangnya, Gypsy Danger mampu membelah keju itu dan membunuhnya. Di tempat lain, Striker Urika nampak berhasil dikalahkan oleh keju kategori kelima. Keju itu berhasil menghancurkan Striker Urika. Awalnya Gypsy Danger ingin menolong Striker Urika, namun kemudian Stacker dan Ucok memiliki ide untuk meledakkan bom yang dibawanya dan menghancurkan dua keju tersebut. Stacker lalu menyuruh Gypsy Danger yang memiliki dua inti nuklir pergi menuju portal dan meledakkan nuklir yang ada di tubuh Gypsy Danger untuk menutup portal selamanya. Stacker lalu berpamitan pada Mako, dan setelah itu mereka meledakkan Striker Urika. Dengan memegang bangkai keju, Gypsy Danger berusaha memasuki portal, namun ternyata keju kategori 5 masih hidup dan menghalangi mereka. Dengan tenaga pendorong, Gypsy Danger melompat ke arah keju tersebut dan jatuh bersama memasuki portal. Keju yang berusaha melepaskan diri lalu membuat sistem oksigen milik Gypsy Danger rusak. Riley lalu melepaskan tembakan hingga memegang keju yang bersamanya. Singkat cerita, Gypsy Danger akhirnya berhasil memasuki portal, tapi sayangnya Mako mulai kehabisan oksigen. Alhasil Riley memasukkan Mako ke dalam tabung dan melemparkannya menuju permukaan laut. Sementara Riley harus mengaktifkan peledak secara manual karena terjadinya kerusakan pada tubuh Gypsy Danger. Singkat cerita, Riley pun akhirnya berhasil mengaktifkan bom pada tubuh Gypsy Danger. Setelah itu ia pun bergegas memasuki tabung
bertepatan dengan countdown bom tersebut. Dan akhirnya Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan portal. Setelah beberapa saat muncullah kapsul milik Mako. Mako yang tersadar lalu mencari keberadaan Riley yang tidak kunjung muncul. Dan di saat kapsul milik Riley muncul, Mako berenang dan menangis sambil memeluk Riley. Di saat Mako menangis, tiba-tiba Riley berbicara yang membuat Mako senang karena Riley ternyata masih hidup. Dan hal itu membuat semua orang bergembira. Hercules yang sekarang menggantikan Stacker lalu menyatakan secara resmi keberhasilan mereka dan mematikan jam countdown kehancuran bumi. Di akhir film terlihat Hannibal yang ternyata masih hidup dan mencari sepatu emasnya. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.